wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amel. Saya Giska Nandita. Saya Aldi Septa. Saya Sinugrahani Sadri. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan modul ajar kami tentang materi peninggalan sejarah. Di sini saya akan menjelaskan modul ajar kurikulum Merdeka dengan identitas modul, nama sekolah, SD Negeri 42 Prabumuli, mata pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial IPAS, fase B kelas 4 semester 2, alokasi waktu 10 menit. Yang pertama itu kompetensi awal, menceritakan perkembangan sejarah daerah tempat tinggal, mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal. Selanjutnya, menelaah pengaruh perkembangan daerah terhadap kehidupan perekonomian masyarakat di daerah setempat tinggal. Yang C, profil pembelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis dan kreatif. D, sarana dan prasarana. Sumber belajar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD kelas 4. Penulis dan internet. Lembar kerja peserta didik. Pengenalan tema, buku guru, bagian ide pengajar, persiapan lokasi, lingkungan di sekitar sekolah. Perlengkapan peserta didik, alat tulis, buku tulis, alat mewarnai. Persiapan lokasi, pengaturan tempat duduk kelompok perpustakaan untuk anak-anak melakukan studi literasi. Yang E, target peserta didik. Yang pertama, peserta didik reguler atau tipikal umum ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang kedua, peserta didik dengan pencapaian tinggi mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir arah tinggi dan memiliki keterampilan memimpin. Yang F, model pembelajaran luring. Dan untuk kompetensi inti, A, tujuan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran bab 5. Yang pertama, menceritakan perkembangan sejarah daerah tempat tinggal. 2, mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal. Yang ketiga, menelaah pengaruh perkembangan daerah terhadap kehidupan perekonomian masyarakat di daerah tempat tinggal. Yang kedua, tujuan pembelajaran mengenal tema. Yang pertama, pembelajaran peserta didik melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tema pembelajaran sebagai perkenalan. Yang kedua, peserta didik menyampaikan dan akan dipelajari di bab ini. Yang ketiga, peserta didik membuat rencana pembelajaran. Selanjutnya, tujuan pembelajaran topik C. Yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan perbedaan kehidupan masyarakat di daerah maupun tempat tinggal dahulu dan kini. Yang kedua, peserta didik dapat merelasikan pengaruh geografis dengan mata pencarian dominan yang ada di daerah tempat tinggalnya. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi dampak dari kehadiran masyarakat mendatang. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan sikap terbaik untuk menghadapi dampak kehadiran masyarakat pendatang. Selanjutnya, tujuan proyek pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat melakukan pencarian informasi dengan berbagai cara. Yang pertama, wawancara, studi literatur untuk mendapatkan data. B, pemahaman bermakna. Topik pengenalan tema, meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tema pembelajaran sebagai perkenalan, menyampaikan apa yang ingin dan akan dipelajari di bab ini, dan membuat rencana belajar. Topik A, meningkatkan kemampuan siswa dalam menunjukkan perbedaan kehidupan masyarakat di tempat tinggalnya dahulu hingga kini. Topik proyek pembelajaran, meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan pencarian informasi dengan berbagai cara, seperti wawancara dan studi literatur, untuk mendapatkan data, dan merancang sebuah bentuk infografis dengan menggunakan berbagai media untuk menginformasikan manakah sebuah daerah mengalami perkembangan. Topik seperti apa daerah tempat tinggal yang dahulu. 1. Bagaimana cerita asal mula daerah tempat tinggal kalian. 2. Siapa saja tokoh lokal yang memiliki peran dalam perkembangan daerah tinggal kalian.
3. Apa sajakah hal yang berbeda dari daerah tempat tinggalku di masa dahulu dan kini? Kita harus menjaga peninggalan sejarah daerah tempat tinggal. D. Kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, kegiatan orientasi. 1. Peserta didik dan guru memulai dengan berdoa bersama. 2. Peserta didik disapa dan melakukan pemeriksaan kehadiran bersama guru. Kegiatan apersepsi 2 JP. 1. Mulailah kelas dengan melakukan kegiatan seperti memperlihatkan Indonesia pada peserta didik, tentang peserta didik untuk menemukan lokasi provinsi beberapa daerah yang guru sebutkan pada peta Indonesia sebanyak beberapa kali untuk membangun suasana kelas. B. Menunjukkan peserta didik sebuah amplop yang bertulisan alamat lengkap pengirim dan juga penerima di depan kelas. C. Di akhir kegiatan, ceritakan tentang luasnya Indonesia dengan daerah yang memiliki cerita uniknya masing-masing. 2. Ajaklah peserta didik bercerita mengenai segala hal yang mereka tahu dari suatu daerah, seperti apakah yang dimaksud dengan danau, seberapa luas danau, B. Apa saja keuntungan daerah saat memiliki danau. 3. Lanjutkan diskusi dengan bertanya pertanyaan esensial kepada peserta didik. Tuliskan kata kunci yang akan disampaikan peserta didik di papan tulis, seperti perubahan jumlah bangunan, perubahan jumlah fasilitas umum, perubahan jumlah penduduk. 4. Lanjutkan diskusi sampai peserta didik melihat bahwa di setiap daerah mengalami banyak perkembangan sebelum akhirnya menjadi sekarang. 6. Sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam bab ini dan elaborasikan dengan apa yang ingin diketahui peserta didik tentang tempat tinggalnya. Lalu kegiatan motivasi, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari di kehidupan sehari-hari. 2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya masuk kegiatan inti pengajaran topik A, seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu. Lakukan kegiatan literasi dengan narasi pembuka topik A di buku siswa. 2. Ajukan pertanyaan pancingan pada peserta didik, seperti apakah kamu tahu bagaimana perjalanan Indonesia hingga menjadi NKRI? E. Refleksi topik A, seperti apa daerah tempat tinggal dahulu. Lihat bagian refleksi di panduan umum. 1. Berapa penting mengenal sejarah? Mengapa? Agar dapat pengetahuan kehidupan di masa lalu. 2. Apa hal yang menarik dari sejarah daerah tempat tinggalmu? Bervariasi, dapat tentang bentang alam, cerita kerajaan, dan sebagainya. Asesmen atau penilaian. A. Sejarah daerah. 1. Buatlah biodata diri yang memberikan informasi mengenai diri kalian dan dari mana kalian berasal. Cantumkan mulai dari RT, RW, desa atau kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten, dan provinsi. 2. Setelah biodata, tuliskan secara singkat sejarah daerah kalian dahulu. Ketika pendatang tidak siap beradaptasi, daerah kemudian tidak menemukan mata pencaharian. G. Kegiatan pengayaan dan remedial dengan nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran. B. Bahan bacaan guru dan peserta didik. Topik A. Seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu. Bahan bacaan guru. Jauh sebelum menjadi negara kesatuan Republik Indonesia seperti saat ini, Indonesia juga berawal dari kehidupan manusia purba. Periodisasi sejarah Indonesia berawal dari zaman prakarsa hingga pasca reformasi. Berikut periodisasi sejarah Indonesia. Yang pertama, Indonesia masa praaksara. Yang kedua, kerajaan Hindu-Buddha. 3. Kerajaan Islam. 4. Demokrasi terpimpin. Kelima, Orde Baru. 6. Reformasi. Serta mengidentifikasi perkembangan yang terjadi di daerah tempat tinggalnya. Yang ke-C, glosarium peserta didik akan belajar mengenai daerah tempat tinggalnya dengan cakupan provinsi tempat tinggal, dimulai dengan mengenal sejarah dan tokoh-tokoh daerahnya. Peserta didik diharapkan dapat melihat pentingnya mengenal sejarah daerahnya, mempelajari sikap-sikap tokoh daerahnya, serta
Seberapa perlu menjaga peninggalan-peninggalan sejarah yang ada dengan mengidentifikasi perkembangan yang terjadi di daerah tempat tinggalnya. Peserta didik diharapkan dapat menemukan hubungan potensi kekayaan alam dengan kenampakan alam di daerahnya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kekayaan alam daerahnya tersebut dengan belajar mengenai potensi kekayaan alam khas daerahnya. Setelah belajar bab ini, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan kepedulian lebih terhadap daerah tempat tinggalnya. Terakhir itu ada daftar pustaka, kemudian ada juga LKPD yang kita kaitkan dalam modul ajar ini. Terima kasih, itu saja modul ajar dari kelompok kami.